Jokowi berbadan kurus tapi berani melawan mafia. Bila kita melihat Jokowi, maka sekilas tidak terlihat wibawa seorang presiden. Jokowi itu terlihat sederhana, badannya kurus, saat bicara pun tidak membahana. Tapi jangan pernah menilai buku dari sampul. Jokowi merupakan salah satu presiden paling pemberani. Buktinya sangat mudah didapat. Lihat saja mafia-mafia apa saja yang sudah disikat Jokowi. Para mafia ini memiliki koneksi yang kuat loh. Kalau diganggu pasti mereka membalas. Tapi Jokowi tidak peduli kalau merugikan rakyat, sikat. Bila jujur dan bersih, mafia itu masalah gampang. Salah satu mafia yang terkena dampak satu bersih Jokowi adalah mafia migas. Petrol sebenarnya sudah beberapa kali dicoba untuk dibubarkan. Wacana pembubaran Petrol muncul tahun 2006 pada masa pemerintahan SBY. Namun rencana pembubaran ini gagal total akibat kuatnya Petrol. Pada tahun 2012 kembali muncul wacana untuk membubarkan Petrol. Dahlan Iskan, seorang menteri sebagai menteri BUMN waktu itu ingin membubarkan Petrol karena disinyalir sebagai sarang mafia migas. Tapi tetap saja gagal. Kekuatan Petrol tidak bisa diremehkan. Nah, pada masa Jokowi pembubaran Petrol dilakukan dengan cukup mudah. Karena Jokowi itu paling anti korupsi dan suap menyuap, maka para mafia tidak bisa lagi melawan. Kekuatan mereka hanya uang dan pemerintahan Jokowi tidak bisa disuap. Hasilnya ya Petrol berhasil dibubarkan. Bahkan Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan kalau pembubaran Petrol ini perkara gampang. Sudirman belak-belakan menyebut Petrol diisi segelintir orang yang cuma bisa menyuap para pejabat untuk memuluskan aksi mereka. Karena itu pemerintah tidak merasa kerepotan membubarkan Petrol. Selebihnya tidak luar biasa. Ya selebihnya tidak luar biasa. Enteng-enteng saja. Yang perlu dibenahi ini adalah regulasi yang benar. Modalnya hanya kemampuan dan ketegasan sistem. Ini sesuatu yang sangat sederhana. Demikian kata Pak Sudirman Said. Lihat bukan, inilah hasil dari pemerintahan yang jujur dan bersih. Jokowi tidak memiliki dosa masa lalu yang bisa menyandra dirinya. Jokowi tidak bisa disuap kecuali oleh ibu dan istrinya. Jokowi juga tidak bisa korupsi, alias tidak akan korupsi. Lihat saja keluarganya. Tidak ada yang hidup mewah berhura-hura, dirinya hanya tukang mebel sederhana yang memiliki kualitas luar biasa. Nah, bagaimana dengan mafia yang lain? Wah, hidup mereka juga semakin sengsara. Contoh yang lain adalah mafia ikan. Mereka hidup mereka sungguh bagi kapal tenggelam setelah Menteri Susi meledakkan kapal-kapal pencuri ikan. Masalah mafia ikan bukan masalah gampang, karena juga menyangkut nelayan asing.
banyak nelayan luar negeri yang mencuri ikan di laut Indonesia. Akibatnya ya tangkapan nelayan negara kita sendiri berkurang ya, sedangkan nelayan asing untung besar karena memiliki kapal yang lebih besar dan cuanggih. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Apa ada mafia ikannya juga? Ya jelas ada. Banyak kapal menggunakan alat tangkap perusak yang merusak terumbu karang. Ya, terumbu karang. Mereka ya tidak peduli kelangsungan hidup perikanan. Yang penting tangkap sebanyak-banyak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang merugi jelas para nelayan tradisional. Semakin lama maka tangkapan mereka akan semakin sedikit, sedangkan kapal besar tinggal pergi dan mencari tempat lain untuk menangkap ikan dan dirusak di terumbu karangnya. Nelayan tradisional ya tidak bisa pergi jauh ke tengah laut, jadi mereka terjebak dan hanya bisa menjerit. Semenjak Menteri Susi menjabat sudah banyak kapal yang diledakkan. Hasilnya nelayan asing jadi takut untuk mencuri ikan dan mafia ikan di Indonesia tidak bisa bergerak. Kalau mereka nekat maka resikonya adalah kapal ditenggelamkan. Kalau disita mereka masih bisa mengambil kembali kapal lewat jalur belakang. Lah kalau sudah ditenggelamkan mau nangis pun tidak berguna. Kapal penangkap ikan sudah menjadi barang yang menjadi sarang ikan. Akhirnya Menteri Susi dibenci oleh semua mafia ikan hingga mereka berusaha agar Menteri Susi dicopot. Ya sikap Jokowi pun sangat cerdik, mendiamkan. Tidak ada gunanya menyahut apa yang diinginkan para mafia. Mereka tidak peduli dengan rakyat, mereka hanya peduli mobil baru dan pesawat jet pribadi baru. Jokowi sudah pernah merasakan hidup sebagai warga biasa tanpa kemewahan apapun. Ya sangat berbeda dengan para mafia yang sudah terbiasa hidup mewah tanpa perlu peduli besok makan apa. Mana mau Jokowi kompromi dengan para mafia. Tentunya mafia makin melawan, Jokowi makin senang. Ya semakin banyaknya mafia yang tidak nyaman dengan pemerintahan Jokowi ternyata membawa berkah. Jokowi sudah menepuk semak-semak, ular yang terganggu pasti akan keluar. Mafia yang biasanya sembunyi pun mulai pada keluar satu persatu. Ya hal ini menyebabkan Jokowi menjadi tahu siapa mafia yang sedang dilawannya. Bila para mafia terus-menerus sembunyi maka akan sulit untuk diberantas mereka. Untuk memberantas mereka sulit. Sebelum menyerang lawan kita perlu tahu siapa lawan tersebut terlebih dahulu. Apalagi geliat para mafia menunjukkan bahwa Jokowi berhasil memukul telak para mafia. Iya, bahwa Jokowi berhasil memukul telak para mafia. Bila tidak terganggu, mereka pasti tetap diam. Tapi bagaimana kalau mereka terganggu? Ini artinya strategi Jokowi berhasil. Para mafia mulai muncul dari persembunyiannya dan bisa dikenali untuk dibasmi. Ya, badan kurus dan kurang gagah milik Jokowi ternyata mampu membuat para mafia lengah pada awal pemerintahannya. Sekarang mereka sudah menyadari bahwa Jokowi ini sangat berbahaya. Tapi mereka menyadari hal tersebut dengan sangat terlambat. Satu persatu mafia bertumbangan, keok dihajar Jokowi. Usaha para mafia untuk menjagol Jokowi pun sekarang tidak bisa dilakukan.
Posisi politik Jokowi sudah kuat dan stabil, tidak ada lagi suara meminta Jokowi lengser. Menteri Jokowi pun sangat setia dan bekerja tanpa lelah melawan mafia. Mencoba menyuap orang Jokowi, maka akan ditertawakan. Jokowi itu doyan tempe tahu bacem, bukannya duit. Belum lagi posisi polisi dan TNI semuanya setia kepada Jokowi. Jokowi sudah tidak memiliki celah untuk dimanfaatkan oleh para mafia. Sekarang mereka hanya bisa nangis melihat bisnis-bisnis mereka dipreteli karena melanggar aturan. Mimpi memiliki pesawat jet baru pun sirna. Ya, tentu saja tugas Jokowi masih jauh dari selesai. Masih banyak mafia-mafia yang perlu diberantas sebelum rakyat bisa tidur nyenyak. Masih banyak rakyat yang kelaparan akibat ulah mafia-mafia. Jokowi yang pernah merasakan apa itu lapar akibat tidak punya makanan pasti akan marah pada mafia-mafia tersebut. Nah, oleh karena itu pemerintahan Jokowi harus kita dukung. Kekuatan Jokowi berada di tangan rakyat. Dirinya hebat karena di-backing langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, Jokowi membalasnya dengan bekerja keras tanpa lelah demi seluruh rakyat Indonesia. Kita wajib menghormati dan mensyukuri presiden kita itu sekarang jujur, bersih, dan merakyat. Kombinasi dari ketiga faktor ini merupakan hal yang langka. Marilah kita mendukung Jokowi ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai para mafia itu bisa menang melawan Jokowi. Begitulah kura-kura ditulis oleh Mas Evan Kurniawan. Terima kasih Mas Evan Kurniawan.